Shalom, selamat pagi bagi kita semua, sahabat Delima yang senantiasa dinaungi kasih Kristus. Firman Tuhan pada saat ini yang menyapa kita, yaitu di tanggal 3 Juni 2024 tepat pada hari Senin, yang tertulis sesuai dengan Almanak HKBP, yaitu dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-25 ayat 8. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara Delima yang terkasih dan yang terberkati di dalam Kristus Tuhan kita, rasa sedih dan rasa penyesalan, itulah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Sebab ketika mereka mendengar bahwa mereka akan terbuang ke tanah Babel yang selama 70 tahun ke depan, tentu ini membuat rasa sedih dan rasa penyesalan. Apalagi mereka mengetahui bahwa mereka terbuang adalah karena dosa mereka terhadap Tuhan. Di situasi kesedihan dan rasa penyesalan itu, Tuhan melihat dan Tuhan tidak tinggal diam. Ia pun bertindak untuk memberikan semangat dan pengharapan kepada bangsa Israel yang pada saat itu hidup dalam penyesalan dan kesedihan. Oleh karena itu, Tuhan ingin memberitakan kabar sukacita melalui kabar keselamatan. Ia pun memilih Yesaya. Sesuai dengan nama Yesaya adalah Allahku penyelamatku. Maka Tuhan pun memberikan keselamatan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Yesaya pun memberitakan kabar keselamatan, dan salah satu keselamatan yang Tuhan akan buat kepada bangsa yang pada saat itu menghadapi penderitaan dan yang menghadapi kesedihan. Yesaya menyampaikan pesan kepada bangsa itu dari Tuhan. Ia mengatakan, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Dari berita kabar sukacita yang disampaikan Yesaya, ada 3 yang akan Tuhan perbuat kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah Tuhan akan meniadakan maut. Yang kedua, Tuhan akan menghapuskan air mata, yang artinya menghapuskan kesedihan mereka. Dan yang ketiga, Tuhan akan melapuskan aib umatnya, yang berarti Tuhan akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, sekarang kabar sukacita ini sampailah kepada kita, orang-orang yang percaya. Saya yakin Bapak Ibu, di dalam dunia kita ini, kita menghadapi tantangan, ancaman, dilema kehidupan yang tidak bisa tertuliskan di dalam satu buku. Sebab setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan yang kadang membuat kita menjadi bersedih. Mungkin saja saudara-saudara sini ada yang bersedih disebabkan oleh karena pekerjaan yang kita hadapi. Mungkin saja saudara-saudara ada yang menghadapi kesedihan karena rumah tangga yang kurang bagus disebabkan adanya orang-orang pihak ketiga. Mungkin saja kita bersedih karena pada saat ini anak-anak kita sedang diperhadapkan dengan ujian-ujian ataupun dengan kenakalan remaja. Mungkin saja kesedihanmu terjadi adalah disebabkan oleh karena sakitmu yang tidak kunjung sembuh. Saudara-saudara, di kesedihanmu pada saat ini, Tuhan menyapa kita. Sebagaimana tadi firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menghapuskan air matamu daripada segala mukamu. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan, maka Dia akan menghapuskan air matamu. Dia akan rubah air matamu menjadi air penuh dengan sukacita. Dan yang kedua, bagaimana tadi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menjauhkan aib umatnya, yang berarti Tuhan akan menghapuskan dosa-dosanya.
Demikian juga saudara-saudara, tentu kita pernah berdosa dalam kehidupan kita ini. Kita tahu dosalah yang pada akhirnya membuat hubungan kita kurang harmonis dan pada akhirnya membuat kita hidup di dalam penderitaan. Oleh karena itu, sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa Dia akan menjauhkan aib kita, yang berarti Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Datanglah kepada Tuhan, maka Dia akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dan Tuhan mengatakan, sebagaimana Ia telah pernah sampaikan di ketika Yesus berkata, "Datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dengan demikian, inti dari firman Tuhan ini adalah untuk memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan cobaan, tantangan, dan yang penuh dengan dosa, supaya kita datang kepadanya. Kita percaya Ia akan menghapuskan kesedihan kita, dan Dia juga akan menghapuskan aib kita. Kiranya kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Amin.